Oke, jadi ini adalah Tecno Pova 6, HP gaming yang memang dari dulu si Pova series ini terkenal affordable. Dan untuk Tecno Pova 6 ini dibanderol dengan harga 2,7 sampai 3 juta. Ya, saya tahu memang ini bukan HP 2 jutaan paling kenceng karena kemarin juga ada launching dari HP sebelah yaitu Nubia Neo 2 5G yang harganya juga 2 jutaan dan Antutunya tembus 500.000. Tapi jelas racikannya ini beda. Apa aja perbedaannya di video kali ini akan kita bahas. Oke, jadi ini adalah box yang memang biasanya dikirimin sama Tecno khusus untuk media. Dan untuk paketnya sih seperti biasa kalau box untuk media dan juga box yang limited edition kayak gini dia spesial sih. Untuk kelas harga 2 juta dapat box kayak gini. Ya walaupun nggak semuanya dapat tapi kalian bisa dapat juga kok kalau misalkan kalian beli pas event. Nanti link eventnya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan isinya apa aja? Jadi di sini langsung ada kayak semacam thank you for your company yang artinya berarti wah terima kasih udah nemenin Tecno Pova dan gila. Jadi kita dapat pertama kita buka yang organize ini dulu deh. Jadi kita dapat kabel. Kabelnya ini Type A to Type C yang sepertinya ini buat coolingnya. Terus kita juga dapat ini sih earphone gaming ya. Dan dia nggak pakai audio jack. Jadi konektornya langsung Type C seperti ini dan bisa dipastikan berarti Tecno Pova 6 dia nggak ada audio jacknya. Dan untuk kabelnya ini udah kabel-kabel gaming. Jadi dia braided kayak tali sepatu gini yang bisa dipastikan sih ini seharusnya secara kualitas oke sih. Terus kita juga dapat ear tips tambahan dan juga ada mikrofonnya juga. Jadi mikrofonnya tinggal kita taruh di sini. Jadi kalau kalian pengen main game atau bekerja jadi customer service juga bisa ya. Terus kita juga dapat cooling yang desainnya gaming banget dengan warna orange dan di sini ada peltier-nya juga atau pendinginnya juga. Dan kayaknya udah deh itu aja. Dan kita juga dapat smartphone-nya tentunya. Isinya apa aja? Sebentar, ini kita beresin dulu. Jadi seperti biasa si Pova bekerja sama dengan Free Fire dan kalau kita lihat selling point-nya di sini dia ada warantinya 12+1 berarti 13 bulan garansi, ada NFC-nya. Terus layarnya nih loh, layarnya udah AMOLED dan 120 Hz. Terus dia untuk Free Fire dan juga Mobile Legends bisa ke unlock di 90 fps. Baterainya sekarang di 70 watt ultra charge. Kalau nggak salah si Tecno Pova 5 itu di 45 watt. Nah ini 70 watt. Terus untuk kapasitas baterainya masih sama kayak Tecno Pova 5 itu di 6000 mAh tapi dengan 5 tahun proteksi. Proteksinya kayak apa? Nanti saya jelasin. Dan untuk yang kita bahas ini variannya yang 12GB 256 ya. Karena dia ada dua varian, ada yang 8256 dan ada yang 12256. Untuk yang 8256 harganya 2,7, 12256 itu di 3,1 juta. Terus di box bagian bawahnya ini ada tulisannya Comet Green ya. Jadi dia memang ada 3 varian warna. Jadi ada yang Interstellar Blue, ada yang Meteorite Grey, dan yang kita bahas ini adalah yang Comet Green. Tapi yang aneh di bawahnya ini harusnya Comet Green nih. Kenapa ini Meteorite Grey? Tapi ya kita coba lihat lah kita dapat yang warna apa. Dapatnya yang warna hijau sih. Ini warna yang paling saya suka dari ketiganya karena saya udah research di websitenya. Warna lainnya itu ya bagus tapi mainstream. Kalau yang hijau ini kayak beda aja gitu. Dan ini kita dapat, ternyata kita sekarang udah dapat 2 generasi versi Android update ya. Jadi dia sekarang pakai Android 14, bakalan dapat sampai Android 16 terus security patch-nya dapat 2 tahun juga. Good job lah Tecno ya, karena biasanya grupnya Transition Holding itu nggak kayak garansi software update-nya itu abu-abu gitu, nggak dikasih kepastian. Tapi sekarang udah langsung dikasih kepastian 2 tahun. Terus kita juga dapat stiker, beberapa stiker kayak gini, stiker Free Fire. Terus juga ada gift code dan ada case soft transparan kayak gini. Wah, adapternya coba lihat, 70 watt ya. Yang dulu 45 sekarang jadi 70 watt. Terus kita juga dapat kabel Type A to Type C dan ada SIM ejector. Oke, jadi ini adalah Tecno Pova 6-nya yang desainnya sebenarnya masih mirip-mirip ya dengan Tecno Pova 5 yang dia mengusung namanya itu Mecha Design. Yang sekarang Dynamic Light Effect-nya kalau dulu kan di bodi tengahnya sini. Nah, untuk Tecno Pova 6 itu sekarang ada di sebelah sini. Terus di bagian sini juga ada tulisannya NFC, bingkai kameranya beda. Jadi sekarang framenya itu dibikin ya Mecha Design. Jadi garis-garisnya ini bertemu antara garis bingkai kamera dan sini mirip-mirip sama desainnya Nothing Phone lah, cuman bedanya ini nggak transparan. Dan yang saya suka, walaupun kapasitas baterainya ini gede 6000 mAh, tapi dia punya bobot yang di bawah 200 gram. Jadi bobotnya ini cuma di 195 gram dan ketebalannya di kepala 7,8 mm. Untuk sebuah smartphone dengan kapasitas baterai 6000 mAh,
Ini lumayan ringan dan juga tipis sih. Terus sekarang dia juga udah punya sertifikasi IP rating di IP53. Kalau dulu di Tecnopova 5 belum ada. Dan di sebelah kanan dia ada volume up and down, ada power button yang sekarang side mounted fingerprintnya dipindah kemana? Di depan. Jadi sekarang dia udah AMOLED under display fingerprint juga. Di bagian atas ada infrared blaster, ada speaker, ada mikrofon. Di sebelah kirinya ada SIM tray dan di sebelah bawah lah ternyata masih ada audio jacknya ya. Ada audio jack, mikrofon, speaker dan Type C. Tapi kita dapatnya earphone yang langsung Type C, bukan yang audio jack. Lumayan berarti. Oke, sekarang langsung aja kita nyalakan si Tecnopova 6-nya dan kalau kita lihat di sini kita sudah dapat screen card ya yang sudah nempel. Nah, ini kelihatan nih. Udah nempel di sini jadi kita nggak perlu pasang karena pasang screen card itu memang agak ribet karena biasanya ngelembung-ngelembung kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sini sekarang bezelnya lebih tipis. Tapi kita tunggu biar nyala dulu aja biar lebih kelihatan sambil kita instalasi beberapa aplikasi untuk hands on. Nah, dan HP-nya udah selesai kita instalasi untuk hands on dan ada beberapa bloatware ya yang sebenarnya belum saya download juga. Jadi ada BRI, ada Lighter, ya ada pinjam yuk juga. Ya sebenarnya sih bloatware kayak gini kita bisa pilih antara mau install atau enggak. Kalau saya sih enggak saya install, jadi ini masih ada tanda downloadnya. Dan kalau posisi nyala seperti ini dibandingkan dengan Tecnopova 5 atau 5 yang dulu, kalau kita lihat bezelnya ini sekarang lebih tipis sampai 1,3 mm. Yang jelas ngebuat dia jadi HP 2 jutaan yang framenya ya bisa dibilang salah satu yang paling tipis lah karena screen to body ratio-nya sekarang udah menyentuh di kepala 90%. Terus di sini ada kamera yang kameranya ini bukan water drop ya, tapi udah punch hole dengan resolusinya sekarang jadi 32 megapiksel. Kalau dulu cuma 8 megapiksel. Dan tadi kamera belakangnya ke skip ya. Untuk kamera belakang dia main kameranya itu 108 megapiksel dari yang dulu di 50 megapiksel. Tapi nanti kita lihat untuk kualitas kameranya kayak gimana. Sekarang kita bahas layarnya dulu yang upgrade juga karena dulu IPS sekarang udah pakai AMOLED 120 Hz. Kalau kita lihat di menu display and brightness-nya seperti biasa dia ada adaptive brightness, terus ada eye care juga dengan sertifikasinya TUV Renlen dan ada high brightness mode. Jadi ini high brightness mode yang tujuannya digunakan di luar karena Pova bilang kalau brightness peak-nya itu bisa sampai 1300 nits. Untuk HP 2 jutaan 1300 nits itu udah gila banget. Terus kita juga bisa pilih color SIM-nya mau yang bright atau yang original. Kalau saya sih suka yang original ya karena biasanya saya gunakan untuk ngedit. Kalau yang vivid itu biasanya warnanya terlalu saturated. Terus untuk screen refresh rate-nya kita bisa pilih antara 120 Hz, 90 atau 60 atau bisa auto juga. Nah, biasanya HP-HP 2 jutaan itu cuma ada pilihan 120 atau 60. Nah, ini kita dikasih opsi 90 Hz juga. Kalau untuk YouTube dia bisa di upscaling sampai 1440p 60 fps tapi sayangnya dia nggak punya fitur HDR ya. Walaupun layarnya udah AMOLED tapi untungnya kontras rasionya udah lumayan. Jadi kalau kita lihat di sini di websitenya sih dibilangnya 5 juta banding 1 dengan warnanya itu 10 bit dengan support sama color game mode di 100%. Dan kalau kita lihat warnanya sih oke ya, separasi antara gelap dan terang. Nah, ini jendela-jendela, pohon-pohon tuh masih kelihatan oke lah dengan ciri khasnya AMOLED yang memang warnanya lumayan nendang. Dan kalau kita lihat frame-nya ke posisi seperti ini, apalagi yang bagian kiri dan kanan ya, itu tipis sekali. Bagian atas bawah sih masih lumayan tebel, tapi kiri kanannya udah oke. Wow, ini brightness-nya coba kalau misalkan saya mentokin. Dan ini brightness-nya dia pakai adaptif ya. Jadi kalau misalkan saya tarik ya dia bakalan dan untuk kualitas suaranya ini pertama kalinya si Tecnopova itu bekerja sama dengan Dolby. Dan untuk speakernya sih walaupun dia support sama Dolby Atmos ya, coba deh kalau di lagu ini, kalau di scene ini dia itu agak gembret suaranya, tapi saya coba kalau misalkan kita coba NCS deh. Ini udah volume paling kenceng. Jadi suaranya sih memang udah imersif ya, tapi suara bassnya itu kurang kerasa. Dan kalau misalkan kita mainkan di volume mentok dia ada sedikit gembretnya ada sih. Lanjut kita tes untuk multitouch-nya karena biasanya grupnya Transition Holding di kelas harga 3 juta ke bawah cuma dapat 5 touch. Tapi saya penasaran ya ini berapa ya? 1 2 3 4 5 sets. Wih, udah tobat mereka ya. Jadi kita udah dapat 10 multitouch. Yang lebih enak aja kalau misalkan kita mau pinch, zoom kalau dia support sama 10 multitouch. Sekarang kita coba untuk touch samplingnya ya. Wow, touch samplingnya ini ada di 330 Hz-an yang udah oke juga ya di kelas harganya. Nah, sekarang kalau kita buka action centernya ini ada dynamic light effect. Yang bagian belakangnya
Harusnya nyala, kok nggak nyala? Ini dia sekarang ada di party mode. Jadi walaupun nggak ngapa-ngapain dia bakalan tetap nyala. Ini bakalan cocok kalau misalkan kalian mau pamer ke teman-teman kalian. Kalau HP kalian bisa nyala, oke sih. Dan yang menarik dynamic light effect-nya ini, kalau misalkan kita main game Free Fire, ritme gerakannya ini akan mengikuti ketika karakter di Free Fire kita nembak. Dan bukan cuma untuk Free Fire aja. Jadi kalau misalkan taking foto, charging, terus musik, semuanya bisa terkoneksi di light effect menunya ini. Terus buat yang suka main game, dia juga punya Z linear motor yang dia bakalan kayak 4D vibration gitu, kayak konsolnya PS5 lah. Jadi kalau misalnya kita main game, dia geter-geter gitu dan juga udah support sama hardware gyro juga. Buat kalian yang suka main PUBG, Sniper, Free Fire juga berguna si sensor gyro ini. Oke lah, sekarang langsung aja kita cobain gimana sih performanya Tecno Pova 6 ini. Tapi sebelum kita cobain performanya, untuk spesifikasinya, ya chipset dia masih pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Kenapa saya bilang masih pakai? Karena sebenarnya G99 Basic, Ultra ataupun Ultimate itu perbedaannya nggak terlalu signifikan. Si Ultimate di Tecno Pova 6 ini dapat Antutu 10 itu di sekitar 4.330.000, sedangkan Ultra dan juga G99 Basic ya mirip-mirip aja lah kalau kalian lihat chart ini. Selisihnya nggak begitu signifikan, padahal Tecno Pova 6 ini juga varian yang 12 GB, bukan yang 8 GB. Dan sebelum masuk ke performa, sistem coolingnya sekarang juga udah baru ya dibandingkan Tecno Pova 5. Si Tecno Pova 6 ini pakai sistem cooling yang namanya itu Super Cooled Pova 1.0. Jadi ini generasi terbarunya masih 1.0. Yang kata Pova di dalamnya itu ada 10 lapis. Jadi ada gel thermal, perubahan fase 5 watt, terus ada vapor chamber yang ukurannya 2871 mm. Yang intinya seharusnya dengan teknologi vapor chamber ini dia dingin sih. Tapi apakah benar-benar dingin? Langsung aja kita coba. Pertama kalau kita coba di 3D Mark ya, untuk white light stress testnya, stability-nya itu dia dapat skor yang tinggi banget di 99,7%. Terus untuk driver baru Steel Nomad Like Stress Test yang lebih berat juga, dia dapat stability-nya bagus juga di 97,4%. Di Geekbench 6 dia dapat skornya itu single core 742, multi core-nya di 2007. Dan untuk Antutu kita tadi juga sempat tes pakai cooling yang kita dapat di dalam paket pembelian, dan hasilnya sih nggak ada perbedaan performa juga, karena kalau kita pakai cooling malah turun skornya di 433.000, kalau nggak pakai cooling di 442.000. Di Mobile Legends kata Pova dia itu bisa ke unlock di 90 fps, tapi ketika kita coba sih mentoknya masih di 60 fps ya. Dan kalau kita lihat update-nya ini dia masih belum ada update, ini udah paling update. Dan di Mobile Legends ketika kita coba average fps-nya sih ya, karena dia kebukanya di 60 fps, jadi grafiknya itu ada di ultra dan average-nya ya di kisaran 59 sampai 60 fps. Yang seharusnya kalau misalkan mungkin nanti udah kebuka di 90 fps harusnya aman-aman aja sih. Karena kalau kita lihat chartnya di sini 60 fps-nya ini nggak pernah throttle. Lanjut kita coba di PUBG Mobile. PUBG Mobile dapatnya settingan smooth dengan frame rate ultra, jadi dapatnya ya average di 40-an fps. Tapi aman, drop-dropnya itu cuma di 35, nggak pernah turun di bawah itu. Untuk CODM dia dapat average di 58 fps, maksimumnya di 60, drop-dropnya di 50 fps. Nah kalau Genshin Impact kita coba di lowest, dan untuk hasilnya average fps dia dapatnya di 46, maksimumnya bisa tembus 60, drop-dropnya masih di 37 fps. Jadi juga masih oke ya, belum di bawah 30 fps. Dan kalau kita lihat suhu temperaturnya, langsung aja kita lihat di Genshin Impact ya. Nah untuk suhu temperatur di bagian dalamnya ketika kita main game Genshin Impact ini, dia itu awalnya di 48 derajat Celcius, tapi naiknya paling spike itu di 60 derajat Celcius. Jadi average-nya dia dapat di kisaran ya 50 derajat Celcius lah. Untuk GPU temperaturnya juga sama dengan CPU-nya, jadi masih di bawah 60 derajat. Menurut saya sih masih oke ya. Dan memang ketika kita coba untuk pakai FLIR untuk suhu permukaannya, ketika kita udah cobain main game Genshin Impact selama sekitar 30 jam lebih, untuk suhu tertingginya itu cuma di 37,2 derajat Celcius di bagian depan, dan di bagian belakangnya itu di 36,5 derajat Celcius. Suhunya lebih tinggi kalau misalkan kita malah bukan main game, kita record video selama 30 menit, dan di bagian depan kalau kita record video 30 menit itu di 41,4 derajat Celcius, belakang di 43,2 derajat Celcius. Emang menurut saya Tecno Pova 6 ini main aman lah, karena G99 Ultimate itu memang terbukti chipset 2 jutaan yang kenceng tapi juga dingin, apalagi sekarang ditambah coolingnya dengan vapor chamber yang segede itu. Jadi ya untuk suhu temperatur bagian dalam, bagian luar
aman. Untuk kamera seperti yang saya bilang tadi, kamera mainnya itu 108 megapiksel, jadi upgrade dari dulu 50 megapiksel, dan selfie kameranya di 32 megapiksel. Tapi biasanya untuk HP 2 jutaan kayak gini, walaupun resolusinya gede, ya resolusi itu bukan jaminan. Jadi langsung aja kita coba di luar gimana untuk kualitas kameranya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera dari Tecnopova 6 di resolusi 2K 30 fps. Walaupun kalau kita turunkan resolusinya di 1080p dia bisa 60 fps, tapi kita cobain dulu untuk 2K 30 fps-nya ya. Seperti biasa kita coba dulu untuk HDR. HDR-nya kurang karena ya fasad sama langit jadi satu. Terus kalau misalkan kita touch itu nggak ada kayak kita bisa milih fokusnya di mana. Jadi kan untuk kamera depan sih ya mau nggak mau harus dapatnya ini. Terus kalau misalkan kita gunakan untuk jalan di 2K 30 masih gempa ya. Masih ada gempanya kalau di 2K 30 fps. Terus kalau misalkan kita gunakan untuk gerak-gerak kayak gini di bagian belakang, walaupun muka saya bisa fokus jernih, tapi bagian belakangnya kelihatan di situ kayak motion blurnya lumayan. Dan kalau kita gunakan untuk tilting, tiltingnya masih oke sih ya, nggak terlalu yang gempa gimana gitu. Dan panningnya juga masih oke. Kalau kita gunakan untuk lari, masih gempa. Jadi kita coba autofocus. Wow, autofokusnya lumayan cepet. Auto exposure-nya juga masih oke. XDR sih yang agak kurang ya, dan skin tone saya jadi agak sedikit orange. Sekarang kita coba kalau di resolusi 1080p 60 fps. Oke, resolusi 1080p 60 fps, dan maaf saya lagi sariawan jadi bibirnya pecah-pecah kayak gini. Kita langsung coba untuk XDR-nya mirip-mirip aja kayak 2K-nya tadi, cuman perbedaannya sekarang kalau misalkan kita gunakan untuk seperti ini. Nah, motion blur di bagian belakang jadi berkurang, stutteringnya berkurang karena dia ada aktif di 60 fps. Dan kalau kita gunakan untuk jalan, jadi ada gempa, tapi gempanya itu nggak yang sampai jitter gitu ya. Terus kalau kita gunakan untuk mundur, gempa juga kurang stabil, tapi masih terlihat lebih nyaman lah dibandingkan yang 2K 30 fps tadi. Dan di kamera depannya ini juga ada fitur Ultra Steady On-nya. Cuman kalau kita pakai fitur ini bisanya di 1080p 30 fps yang kalau kalian lihat langsung kayak nge-crop gitu ya. Dan kalau misalkan saya gunakan untuk jalan, dia nggak gempa, tapi ada kayak semacam jelly gambarnya gitu kalau misalkan ada getaran. Terus kalau kita gunakan kayak gini juga ya ada jelly-jellynya juga. Jadi ini bakalan kelihatan kalau misalkan saya coba untuk lari ya. Tuh, jadi ada gambar yang kayak jelly. Dia kayak ke warp stabilizer yang berarti memang Ultra Steady-nya ini mirip-mirip sama di Adobe Premiere, dimana dia kayak by software aja untuk ngestabilinnya dengan nge-crop resolusinya juga. Tapi kalau saya pribadi di antara 3 pilihan tadi, saya mending di 1080p 60 fps. Kayak gambarnya paling kelihatan alami lah. Ini saya getar dikit aja langsung kayak jelly tuh bagian belakang tuh. Untuk kamera belakang sama juga, dia bisa 2K 30 fps ya. Kalau 2K 30 fps saya jarang banget sih ya pakai 2K 30 fps di HP-nya Transsion Holding itu, karena ya kayak nggak enak dilihat aja. Walaupun dia resolusinya 2K tapi gambarnya itu jadi gempa gitu. Ini saya gunakan jalan pelan aja, gempanya masih lumayan kerasa. Terus kalau misalkan kita rotary shot ke sini nih, masih oke sih ya rotary shot, nggak terlalu yang stutter gimana gitu. Terus kalau zoom out, oke. Terus sekarang kita coba dia untuk seperti biasa, autofocus di 2K 30 fps. Jadi fokusnya ke sini, kita coba ke sini. Oke, fokusnya cepet tapi ada auto exposure yang menurut saya kurang smooth. Jadi perpindahan gelap ke terangnya itu masih kerasa banget di layarnya ini. Tuh ya, tapi kalau untuk fokus aman. Dan kalau untuk detail, kita coba detailnya di sini aja deh, biar kelihatan bokehnya. Masih oke ya. Tapi kalau kita pelan-pelan kayak gini sih masih dapat, harus tahan nafas banget. Gak boleh terlalu tremor karena dia di 30 fps. Tuh, Untuk XDR ya lebih baik dibandingkan selfie kameranya tadi, karena fasad ini sama langit tadi kan kayak putih semua gitu ya. Tapi ini ada perbedaan biru dan juga putih. Kita coba dulu di autofocus untuk 1080 60p-nya ini. Dan hasilnya lebih smooth sih daripada yang tadi ya. Dan auto exposure-nya juga gak masih ada sih ya. Jadi perpindahan gelap ke terangnya masih kelihatan kurang smooth. Tapi kalau untuk fokus aman, jitter aman. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk rotary shot, misal ke sini terus kita ke sini masih oke. Rotary shot lagi. Iya, masih aman sih ya. Dan untuk detailnya
Masih oke juga, jadi tekstur-tekstur kayunya ini masih kelihatan. Tekstur-tekstur daun dengan putihnya ini juga masih cukup kelihatan. Dan karena 60 fps, kalau kita gunakan untuk panning, tilting, aman sih, nggak terlalu stutter ya. Tapi ya exposure-nya tadi, perpindahan gelap ke terangnya ini masih lumayan sih. Terakhir kita coba zoom objek yang ini nih. Bisakah dia dapat fokusnya? Saya coba touch. Nah, ini saya touch di bagian bunganya. Masih oke sih bokehnya. Masih terlihat alami. Kalau kita pelan-pelan tahan nafas juga masih dapat. Kita coba di 1080p 30 fps. Saya coba kejar Yanza lari ini. Lari mundur aja sah. Nah, sama kayak kamera depannya tadi. Jadi masih ada jelly-jellynya ya. Terus sekarang jalan maju sah. Sama juga gempa dan juga ada jelly-jellynya. Jadi sama kayak si kamera depannya tadi, saya rekomendasikan kalau misalkan kita pakai di 1080p 60 fps saja. Lanjut untuk baterai. Wah, baterai seperti yang saya bilang tadi, baterainya ini 6000 mAh. Sama sih kayak si Tecno Pova 5, tapi sekarang upgrade-nya ada di support charging-nya. Support charging-nya sekarang di 70 watt. Untuk HP under 3 juta dapat hypercharge 70 watt, itu udah kencang banget sih. Tapi emangnya 70 watt itu nggak bikin baterainya cepet panas bang? Tenang aja, di sini tuh udah disediain sama Pova. Jadi kalau kita masuk ke settingan baterai, itu ada smart charge dan juga low temperature charge. Yang intinya kalau misalkan kita nggak lagi tergesa-gesa, ya pakai yang low temperature aja lah, biar baterai di dalamnya ini lebih awet. Kalau smart charge dia bakalan nyesuaiin. Dan kalau misalkan kita pakai AI charging protection ini, ketika dia menyentuh 80%, dia bakalan berhenti ngecas ya, untuk bikin baterai health-nya lebih bagus. Dan Pova bilang untuk ngecas dari 0 ke 50% itu cuma butuh 20 menit aja. Dan karena baterainya gede 6000 mAh, jadi dia dikasih juga reverse charging untuk sebagai power bank, walaupun sayangnya masih cuma di 10 watt. Dan Pova juga pede loh untuk ngasih daya tahan baterainya ini, katanya bisa sampai 5 tahun dengan baterai health-nya itu kalau 5 tahun dipakai masih di sekitar 80%. Tapi kalau saya lihat di websitenya ada kayak tulisan bintang kecil yang hampir nggak bisa kebaca. Itu tulisannya itu didasarkan pada 1,5 hari pengecasan. Jadi dia bakalan awet 5 tahun kalau kita ngecasnya itu sekali sehari setengah, 1,5 kali. Untuk fitur lain dia sekarang ada Dynamic Port 2.0 yang berarti dia udah generasi kedua, yang kalau misalkan kita gunakan untuk face unlock, call, recorder dan juga charging, animasinya sekarang sih kayak lebih gede, dan karena dia pakai AMOLED jadi lebih terlihat stunning aja ya. Tuh. Untuk konektivitas, infrared blaster ada, NFC ada, Wi-Fi-nya juga udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya Bluetooth versi 5. Jadi untuk konektivitas sih aman sih. Nah sekarang kita coba lihat harganya. Tadi udah sempat saya singgung untuk harga. Untuk yang varian 8GB itu di 2799. Kalau yang 12256 kayak yang kita bahas ini ada di 3199. Dia bisa kalian beli dimulai tanggal 19 Juni sampai 21 Juni untuk launch promonya ya. Biar kalian bisa dapat box yang seperti kita unboxing tadi. Dan juga game set cooling kayak tadi. Link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan kesimpulannya, kalau kita cuma lihat prosesornya aja ya, emang nggak ada yang di-upgrade. Ya performanya ini mirip-mirip. Tapi kalau kita mau lihat dari angle lain kayak RAM, layar, baterai, cooling dan fitur-fitur unik lain kayak Z motor, terus dia juga hardware gyro, kameranya resolusinya naik dan support fast chargingnya sekarang 70 watt, under display fingerprint, bezelnya lebih tipis. Berarti banyak sebenarnya upgrade-nya. Tapi sekarang balik lagi pertanyaannya, apakah kita harus upgrade dari Tecno Pova 5 ke Tecno Pova 6? Kalau kalian carinya cuma performa, menurut saya sih nggak usah sih. Karena ya basically MediaTek Helio G99 Basic, Ultra dan Ultimate itu performanya mirip-mirip aja, walaupun udah dibantu dengan kapasitas RAM yang 12GB. Tapi kalau kalian gunanya multitasking sih ya ada bedanya lah, walaupun ya nggak begitu kerasa gimana gitu. Tapi kalau butuhnya upgrade itu bukan dari sisi performa, kayak layarnya yang udah AMOLED, OS yang lebih baru, ngecas lebih cepet, dan desain yang lebih ramping, ya menurut saya sih boleh upgrade. Apalagi kita udah dapat garansi software update 2 tahun dan juga security patch 2 tahun. Dan pertanyaannya, apakah sekarang dia bisa jadi HP 2 jutaan paling kenceng? Kalau dari sisi performa, enggak ya, karena ada Nubia. Tapi kalau dari sisi yang lebih all-rounder, wah ini masih bisa jadi referensi yang menarik sih. Kameranya juga masih acceptable dan bisa diandalkan di kondisi lighting yang cukup. Tapi kalau saya balik sekarang pertanyaannya, untuk rajanya HP 2 jutaan di 2024,
Kira-kira siapa? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Nikes Tebudi and see you on the next video. Bye-bye.